Halo guys, kali ini kita kedatangan tamu seorang biarawati asal Indonesia yang sudah 24 tahun mengabdi di Ethiopia ini dengan Suster Angeline. Halo Suster, apa kabar? Say hi today. Suster 24 tahun di sini. Ya, Berarti sejak 1996 1996 dan itu servis pertama di Alam Tena, Alam Tena. Untuk apa Suster? Untuk bidang Sekolah. apa? Pendidikan, sekolah. pendidikan. Berarti Suster mengajar? Enggak. Suster nggak ngajar? Enggak mengajar, tapi administrasi sekolah, Oke, administrasi sekolah. Berarti dikirim oleh kongregasi dari Indonesia. Roma. Oh, dari Roma. Roma yang ngirim. Roma yang ngirim. Oke. Gimana prosesnya Suster sebenarnya? Suster kan dari SSPS. SSPS. Terus SSPS itu apa dulu? Ceritakan dulu. SSPS itu adalah Servan Spiritus Santo. Oke, dalam bahasa Itu Indonesia bahasa Abdi Roh Kudus. Abdi Roh Suster Kudus. Abdi Di Roh Indonesia di Kudus. mana aja itu? Di Indonesia ada di Jawa, Kalimantan, Flores. Pusatnya di Indonesia? Pusatnya di Indonesia ada 5 sih. Oh gitu, Ada tersebar 5. ya? Tersebar. Jawa Jadi, di Jawa ada di Jawa Timur. Jawa Timur, Aha. Jogja. Aha. Ini kebanyakan di Jawa Timur. Oke. Terus Kalimantan di Kalimantan di Palangkaraya, Palangkabun. Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Terus Terus di Flores? Floresnya itu semua Floresnya Oh, seluruh seluruh Flores kabupaten. ada. Timor. SPS ini ada. Timor. Berapa besar sih SPS di Indonesia? Ordo ini? Sudah Nggak, maksud saya jumlah biarawatinya berapa kira-kira total Indonesia? sudah 1000-an, 1000-an ya. Kalau dunia 3.000-an. 3000-an. Jadi lumayan juga penyumbang. Banyak. Indonesia Jadi penyumbang Indonesia sepertiga penyumbang, SSPS dunia sekarang, berarti ya. Sekarang Indonesia penyumbang untuk ini SSPS dunia. Ordo SSPS. Oke, yang pusatnya tetap di Roma. Ya. Oke. Jadi kalau kita membuat kaul kekal itu, kalau kita mau ajukan kaul kekal, jadi perutusannya itu Roma yang utus. Oke. Bukan lagi jadi provinsinya. penugasan itu semua dari Roma. Dari Roma. Nah, terus proses penugasan sampai di Ethiopia seperti apa? Karena saya tahu kan setiap biarawan atau biarawati itu diminta memilih ya, di mana akan servis, di mana akan melayani. Itu ada permintaan, ada juga penugasan. Oke. Jadi saya punya itu penugasan. Oke, jadi suster ini di penugasan Ethiopia. Penugasan di Ethiopia. Kalau saya punya itu untuk seumur hidup. Masa? Jadi nggak ada kemungkinan dipindah ini? Bisa sih ada kemungkinan dipindah kalau kesehatan. Oke, alasan-alasan seperti itu Alasan kemanusiaan gitu ya. kesehatan. Atau kalau misalnya ada penugasan di tempat lain, bisa saja kita selalu terbuka. Oke, tapi itu semua by kongregasi yang memutuskan. Ya, kongregasi yang memutuskan. Apakah ada suster WNI kita di Roma kongregasi ini di pusat? Ada juga. Ada juga. Ya? teman angkatan saya. Ada. Ya, anggota dewannya. Wow, udah senior, seangkatan. Ya, seangkatan. Oke. Suster Mikaelin. Oke. Nah, waktu 96 suster selesai itu berarti dapat penugasan. Seperti apa reaksi pertama dengar kata Ethiopia? Dengan kata Ethiopia waktu itu memang Surprise nggak bahwa dapat penugasan ini Afrika dan itu Ethiopia? ya memang surprise. Surprise. Oke, apa gambaran ketika itu pertama kali dulu tuh? Surprise karena waktu itu saya sebenarnya sudah ada provinsi di Indonesia di Flores itu sudah mempersiapkan saya untuk penugasan di Sumbawa. Sumbawa, membuka komunitas baru. Tetapi itu kan pikiran mereka, Roma yang menentukan. Betul. Ya waktu itu saya sih memang rasanya gimana ya, bagaimana nanti. Tapi memang dalam hati saya, spirit saya itu sudah tahu bahwa kalau kita masuk ke SSPS itu pasti saja kongregasi akan kirim kita kemana-mana. Kemana gitu ya. Oke.
Tapi sebenarnya kan kalau nggak salah, setahu saya para biarawati ini disuruh milih ya, ada pilihan yang mau mengabdi di mana gitu kan. Ya, Nah, ada. pilihan suster sendiri di mana ketika itu? Waktu itu saya memilih Indonesia. Dan Nah, enggak, cuma Indonesia. cuma Indonesia. Karena pikiran waktu itu ibu, ibu kan waktu itu under stress ya. Oke. Bapak meninggal. Ketika Bapak itu, meninggal oke. waktu itu. Pikiran saya kan kalau saya mengabdi di Indonesia dekat dengan ibu, Oke, dekat dengan keluarga. secara spiritualnya bisa dibantu. Tetapi karena Roma katakan Menugaskan. ke Ethiopia ya sudah. Saya terima. Dari suster berapa berkeluarga? Berapa saudara? 10 10. Berapa orang biarawati? saat saya sendiri Suster biarawati, sendiri? 3 perempuan 7 laki. Oke, cuma suster sendiri tapi Ya. ya. Karena biasanya forest itu kan apa? Lumbungnya Pastor. para romo dan Ya, ya. suster ya. Memang tante saya juga suster, Biarawati, sudah oke. meninggal. Oke. Sepupu saya juga ada yang Ada juga ya. Romo, Oke. om-om juga ada yang Romo. Gitu. Oke. Balik ke 96 itu ketika pertama dapat surat penugasan Ethiopia gitu. 96 itu masuk Etiopianya. Masuk Ethiopia? Nah, 94 dapat penugasan. 94 dapat penugasan itu. Nah, ketika itu gimana, Suster? Mendengar kata Ethiopia, karena kan periode 80-an kan Ethiopia ini bencana dunia, jadi berita dunia bahwa ini kelaparan kan 80-an itu. Ya, saya pikir Dan ke bagaimana- 94 kan tuh kayak Ya, baru ya, terjadi ya. kan. Nah, gimana, Suster? Ya, saya merasa bagaimana ya kalau memang saya ke sana pasti Tuhan juga akan mempersiapkan tempat Semua untuk ya, gitu ya, untuk yakin. saya. Memang waktu itu saya ke Australia untuk belajar bahasa Inggris 1 tahun. 94-95 berarti setelah dapat penugasan. Iya, 95. 95, oke. Persiapan itu. Persiapan bahasa Berarti dari Inggris. kongregasi yang Ya, ngirim. ya. Oke. 1 tahun di sana, terus kembali ke Indonesia, berangkat ke sini. Waktu saya landed di Ethiopia, rasanya shock ya lihat gersang. Boleh itu masih gersang. gersang Gersang, ya? gersang kering. Terus perjalanan dari sini ke Alam Tena itu semuanya gersang. Saya bilang, kita hidup bagaimana? Terus tiba di Alam Tena, di komunitas itu, rumah-rumah orangnya itu kayak gubuk-gubuk. Ya, dari kaleng, dari bahan-bahan Sehingga bukan saya- permanen gitu. Bukan permanen. Saya rasa, dari mana? Terus waktu ke sekolah itu anak-anak kan penuh lalat semua. Rasanya gimana ya? Mau dekat, mau tapi Ya, kita risih benar. agak kerasa jijik gitu. Tapi Even lebih buruk dari bayangan suster sebelumnya berarti. ya, Pasti kan ketika dapat Ethiopia udah ada bayang-bayangan nih. bayang-bayangannya itu hanya cuman lapar gimana. Oke. Tapi lihat anak-anak itu kotor, ingusan, tidak mandi, Ya. agak ke bau ya, gitu. Wow. Jadi itu rasanya mau dekati mereka atau mau tinggal sendiri itu kan ya lama-lama sudah mulai pegang gitu. Oke. Wow. Baru debu. Ya, kebayang. Gersang, nggak ada air cukup. 96 itu suster datang sendiri. Ya, sendiri. Tapi sudah ada di lewat Roma. Oke. Sudah ada susternya di sini. Sudah ada suster orang Indonesia. 1 orang Indonesia, yang lainnya dari Polandia, India, Oke. Argentina. Oke, Karena yang- kita kan pionernya untuk ke sini SSPS-nya. Oke. Cuman kita masuk tahun berbeda. Oke. Nah, orang Indonesia itu siapa suster Indonesia yang udah di sini duluan? Suster Emmanuel Emmanuel. Sekarang Emmanuel. masih ada. beliau? masih hidup tapi sudah kembali ke Indonesia. Oke, kapan tuh kembali? 2000-an. Oke. Enggak bisa. Kembali karena penugasan atau alasan yang suster bilang tadi? Dia kembali karena dia minta untuk kembali. Pulang. Oke. Kesehatannya juga Menurun. menurun. 96 ke sini apa kesulitan utama ketika itu selain
selain kondisi yang suster lihat ternyata jauh dari bayangan, bagi diri suster sendiri apa misalnya soal makanan, iklim? Ya, karena waktu itu kita datang dari berbagai negara ya. Jadi kita perlu belajar budaya mereka, Setempat. budaya Oke. setempat. Terus ini penyesuaian diri Penyesuaian dengan diri. suster-suster yang lainnya dari berbagai negara. Kan kita beda pendapat, Iya, budaya, beda background, beda beda latar belakang. background, latar belakang. Jadi kita mesti adaptasi Iya, ya. betul. Terus adaptasi belajar bahasa. Itu. Kalau soal makanan tidak terlalu, saya tidak merasa bahwa ada kesulitan. Udah cerita. Soalnya kita juga makan masakan internasional. Oke, kalau di asrama masih ya. Maksudnya di komunitas itu kan kita makan nasinya tetap ada. Jadi Oke. itu kan Disediakan ya. disediakan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Mhm. Hanya kebutuhan kayak shampoo, sabun gitu. Itu baru beli sendiri. Bukan dari Dari komunitas. kongregasi juga. Dari kebutuhan kita semua itu kan Dipenuhin ya? dipenuhi Oke. kongregasi. Oke. Terus tapi di market itu tidak ada. semuanya. Piring saja waktu itu kita tidak bisa beli selusin, cuman setengah lusin. Cuma boleh setengah lusin atau Bukan. karena stoknya? Stoknya. Stoknya nggak ada. Stoknya nggak ada. Wow. Suster, aku mau nanya sini latar belakang misalnya di sini kan mayoritas Ortodoks, sementara Katolik kan minoritas ya. Kalau nggak salah malah paling kecil ya. Ya, paling kecil. Paling kecil popularitas Katolik di sini pertama Ortodoks, kedua Muslim, baru mungkin Protestan. Kita masih di bawah Protestan. Ya. Di sini kan ada punya sejarah panjang. Katakanlah saya pernah wawancara beberapa orang ETP juga ngobrol juga. Mereka punya kebencian terhadap Roma Katolik. Itu kalau saya pernah ikut itu biara Jesuit 50 tahun di Ethiopia. Karena apa, kehadiran gereja Katolik waktu itu ke sini itu nebeng dengan kolonialisme Itali. Itu alasan mereka kan. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah apakah suster pernah mengalami pengalaman let's say dipersulit karena bagian dari gereja Katolik? Tidak juga. Tidak juga ya. Tidak. Oke. Malah pengalaman saya itu kita diterima baik. Terima baik. Karena waktu pemilu 2005 Oke. Itu kan rusuh tuh. itu kerusuhan yang besar-besaran. Oke. Suster di mana waktu itu? Alam Tena. Alam Tena juga ya. Malah saya dipersulitkan waktu itu oleh pemerintah. Persulit maksudnya? Persulitkan karena pegawai pemerintah lokal pemerintahnya pemerintah waktu lokal. itu karena apa? Dia ini tidak diterima oleh masyarakat. Pemerintah lokal di sana. Pemerintah lokal di sana. Oke. Dia lost election. Oke. Kalau ada kampanye begitu, masyarakat tidak keluar rumah. Kalau misalnya kami ke kampung untuk memberi penyuluhan, pelayanan kepada mereka keluar. Kenapa? Masyarakat mengatakan mereka ini yang membantu kita. Oke. Diterima sama masyarakat justru ya. Justru. Iya. Kalau pemerintah waktu itu kan mereka tidak terima, mereka tidak berbuat sesuatu untuk perubahan hidup kita. Tapi kalau gereja Katolik yang di sini mereka berbuat banyak untuk kita. Itulah masalahnya. Ya, artinya ada pesan juga di sini bahwa selama kita berbuat kebaikan orang pasti akan melihat hal itu gitu loh. Walaupun ada latar belakang sejarah yang mereka benci sama Katolik Roma ya. Tapi kalau dari soal segi pemerintahnya, mereka mengakui kehadiran gereja Katolik di sini itu banyak berbuat baik. Iya. Justru kita itu atau misionaris yang datang dari luar itu yang mampu untuk terjun ke daerah yang remote ini ya. Sejarah kan juga bicara sejarah Ethiopia bahwa mereka punya
banyak kejadian kekerasan lah. Itu bagaimana tentara-tentara itu tembak Oh ya, tembak pendemo. pendemo. Suster di situ juga waktu Ya, itu. kebetulan saya waktu itu di situ. Itu kita saksikan bagaimana mereka destroy semua bangunan itu. Malah kita dievakuasi oleh tentara.